Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas pembahasan selanjutnya tentang trigonometri pada bagian perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Dalam satu putaran penuh sebuah lingkaran ya, terdapat 360 derajat ya. Jadi lingkaran penuh itu 360 derajat. Jadi perbandingan trigonometri di berbagai kuadran adalah 360 dibagi 4 karena nanti ada 4 kuadran, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Kuadran 1 kalau misalnya sebuah lingkaran ini, nah misalnya seperti ini ya, saat ini garis tengahnya. Kuadran 1 itu dimulai dari sini. Kita berbalik ya, maksudnya tidak searah jarum jam karena pada pengukuran sudut nilai positif itu berlawanan dengan arah jarum jam. Ini yang disebut dengan kuadran 1. Nah, kuadran 1 di sini, kuadran 2 di sini, kuadran 3 di sini, sedangkan ini kuadran 4. Ini 0 derajat, ini 90 derajat di sini. Ini 180 derajat. Ini 270 derajat dan kembali lagi ke sini 360 derajat atau 0 derajat. Jadi kuadran 1 itu antara 0 lebih kecil dari, katakanlah alfa lebih kecil dari 90. Kuadran 2 itu 0 90 lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 180. Kuadran 3 itu antara 180 lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 270. Dan kuadran 4 adalah 270 lebih kecil dari alfa, lebih kecil dari 360 atau 0 gitu ya. Oke, di kuadran 1 semua nilai sin, semua nilai perbandingan trigonometri yaitu sin, itu cos, itu tan, itu kosek, itu sekan, terus kotan, itu semuanya nilainya positif. Jadi di kuadran 1 semua nilai perbandingan trigonometri adalah positif. Sedang di kuadran 2 yang positif itu hanya sin dan temannya sin yaitu kosek. Oke, selanjutnya di kuadran 3 yang positif hanya tan dan temannya tan yaitu kotan. Sedangkan di kuadran 4 yang positif itu cos dan temannya yaitu sekan. Jadi kalau kalian ternyata nanti ada misalnya tentukan nilai dari sin 120, berarti nanti hasilnya adalah positif. Positif berapa? Positif. Nanti dihitungannya pada pembahasan selanjutnya. Positif gitu aja ya dulu ya. Nah, tapi kalau cos 180 nanti hasilnya negatif. Negatif berapa? Nanti penghitungannya pada video selanjutnya. Misalnya ada tan 135, ya tetap hasilnya negatif. Kenapa? Karena 135 itu nilainya antara 90 sampai 180. Sedangkan di kuadran tersebut nilai tan adalah negatif. Misalnya tan 240. Nah, ini baru positif. Kenapa? Karena 240 itu ada di angka 170 sampai 180 sampai 270. Jadi yang di angka tersebut hanya tan yang positif dan kotan yang positif. Oke ya. Misalnya cos 330. Nah, ingat 330 itu ada di mana nih? Ada di sini nih. 330 itu antara 270 sampai 360. Karena dia nilai dari cos, berarti dia positif gitu. Oke ya. Sampai di sini paham, semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.